Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa level 7 yang Bapak banggakan, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan BPI, yaitu dengan tema penipuan. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Penipuan merupakan salah satu penyakit sosial yang rusak hubungan antara manusia yang harus dihindari. Karena penipuan ini cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain. Adapun dalam Islam, kebohongan itu sama dengan dusta. Teman-teman level 7 yang Bapak banggakan, apakah kalian pernah ditipu? Bagaimana rasanya jika kalian ditipu? Tentunya ada rasa jengkel, ya, marah, kesel ya, seperti itu. Pengen ngebalas seperti itu. Tapi hal ini tidak dianjurkan untuk kita untuk membalasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah berjalan di sebuah pasar dan Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan. Ya. Lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya kembali, tangannya tersebut lalu dilihat basah. Nah, Rasulullah bertanya kepada pemilik makanan, pemilik yang menjual makanan tersebut, "Ini apa wahai pemilik makanan?" Lalu pemilik makanan tersebut, penjual tersebut menjawab, "Itu tadi Rasulullah makanan tersebut terkena hujan." Kenapa? Nah, Rasulullah SAW bertanya kembali, "Kenapa engkau tidak letakkan di paling atas?" "Man ghasya falaisa minni." Siapa orang yang menipu, maka dia bukan termasuk dari golongan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW sekecil apapun itu ya melarang kita untuk menipu kepada manusia. Adapun penipuan dibagi beberapa macam. Pertama, penipuan dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi la yahilu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu." Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang dimiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacatnya itu kepada si pembeli tersebut. Nah, dari hadis tersebut ya adalah kita sebagai penjual, seandainya kita sebagai penjual nih ya, kita tidak boleh menjual barang campuran antara barang yang cacat dengan barang yang mulus. Nah, ini tidak dihalalkan oleh Rasulullah SAW, kecuali kita menjelaskan, "Wahai pembeli, ini ya saya campur dengan barang yang ini, harga sekian," seperti itu. Ya, contoh, kita menjual beras yang harga 10.000, ya, kita campur beras tersebut dengan harga yang 5.000 dalam 1 liternya, per liternya. Nah, kita jelaskan kepada pembeli, maka itu boleh. Nah, itu dari segi perdagangan melalui kualitas barang ya yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya dalam perdagangan itu kita tidak boleh yang namanya memainkan timbangan atau mengurangi takaran timbangan. Ya, pengalaman Bapak ya dulu pernah di suatu tempat ya, Bapak pernah lihat ya orang membeli, seperti contoh beli padi ya di suatu tempat itu 100 kilo, tapi ternyata pas di rumah ditimbang kembali ada 90 kilo. Nah, ini tidak boleh ya. Disetting ya timbangannya, itu tidak boleh ya, dikurangi 10 kilo. Itu kalau misalkan 100 kilo 10 kilo, kalau misalkan 1 ton itu udah berapa kilo itu berkurangnya. Nah, ini menipu, tipuan yang sangat dilarang ya, tidak boleh ketika kita berdagang ya, seperti itu contoh kecilnya. Banyak sekali contoh-contoh timbangan atau takaran, misalkan nakar beras ya, takaran tidak dipulkan takarannya 1 liter itu. Nah, ini tidak boleh, seharusnya benar-benar biar full seperti itu.
Kemudian yang kedua, penipuan berbasis online. Nah, penipuan ini biasanya dilakukan melalui SMS ya, telepon ataupun media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook, IG dan sejenisnya. Nah, ini penipuan ini sangat sekali dilarang ya. Banyak sekali terjadi ya. Apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali pasar atau toko online ya. Di gambarnya bagus, ternyata pas dikirim nyampe rumah, ternyata barangnya itu tidak bagus, tidak sesuai dengan gambar. Nah, ini itu yang kedua ya, yang berbasis online. Yang pertama tadi tentang penipuan dalam perdagangan. Yang kedua penipuan dalam berbasis online. Yang ketiga, penipuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti contoh yang misal kalian pernah membohongi orang tua, itu termasuk penipuan. Membohongi orang tua ya, kemudian membohongi guru ya, mengambil tugas teman ya, menyalin tugas teman lalu dikirim ke guru ya. Ini nggak boleh. Ini penipuan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah terjadi pada diri kalian. Semoga kalian tidak melakukan hal ini. Ini dilarang, ingat ya. Kemudian dampak buruk penipuan apa saja? Yang pertama yaitu dapat menghalangi kita memasuki surga. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, tidaklah masuk surga daging yang tumbuh dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan neraka lebih pantas untuknya. Artinya kalian makan dari barang yang hasil menipu. Nah, tumbuh kalian ya, tubuh badan kalian atau pertumbuhan kalian dilalui makan dari hasil menipu. Nah, ini tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, menghalangi dikabulkannya doa. Ya. Orang yang menipu tidak pernah doanya dikabulkan. Nah, doa orang yang suka menipu ya, suka memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan memakai pakaian yang haram, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah dampaknya salat dan sedekahnya tidak membuahkan pahala. Ya, sedekah dari hasil yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda tidak akan diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci dan juga sedekah dari hasil korupsi. Nah, kalau kalian salat, baju kalian kotor, ada najisnya, itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian kalian bersedekah, tapi sedekah itu dari hasil kalian mencuri atau menipu ya. Uang kalian banyak tapi dari hasil menipu, lalu kalian sedekahkan, itu tidak diterima ya. Dari hadis riwayat Muslim. Hati-hati ya teman-teman, kita harus benar-benar semua hasil pekerjaan kita itu harus benar-benar jelas halalnya ya. Itu teman-teman. Jadi dampak buruk penipuan ada 3 ya, dapat simpulkan. 1, menghalangi kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, menghalangi dikabulkannya doa. Yang ketiga, salat dan sedekahnya tidak diterima atau tidak membuahkan pahala. Yang selanjutnya, bagaimana nih agar kita tercegah diri kita dari perbuatan penipuan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membiasakan diri kita ya untuk selalu jujur. Ya, dari sekarang sejak dini mungkin harus selalu jujur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, selalu melakukan perbuatan jujur. Ya, selalu bersama orang-orang yang tidak pernah menipu. Ya, jangan sekali-kali berteman dengan orang yang sering menipu, yang sering bohong, maka kalian akan tertular. Nah, ini yang pertama, selalu jujur. Yang kedua, selalu mengasihi orang lain. Nah, kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia ini. Jadi kita di dunia ini harus saling sayang menyayangi. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Rasulullah bersabda kembali, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya mukmin, tetapi bersifat umum untuk seluruh umat manusia.
Nah, hadis riwayat Tabrani. Nah, itu ya. Jadi kita harus selalu merasakan selalu melakukan kasih sayang atau berperilaku jujur kepada semua manusia. Yang ketiga, ya, kita harus rajin ibadah. Nah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya, adapun ibadah yang paling utama, ya, yang harus kita lakukan itu terangkum dalam rukun Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilahi sabila." Nah, rukun Islam itu terbagi menjadi 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Nah, ini yang kedua, rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Ya, berarti ini harus wajib bagi kalian untuk melaksanakan sholat. Ya, yang ketiga itu bayar zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan bentar lagi, ya. Yang kelima yaitu pergi haji bila mampu, bila ada harta uang kalian pergi haji. Nah, ini rukun Islam, ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus melaksanakan rukun Islam, terutama sholat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 berfirman, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Insya Allah dari kita rajin salat, ya, salatnya khusyuk, gerakannya bagus, ya, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, terutama pada materi ini yaitu tentang menipu, ya, kita terhindar dari perbuatan menipu orang lain. Naudzubillah, ya. Nih, itu materi yang Bapak sampaikan, ya, untuk temuan kali ini, BPI kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diamalkan, ya, dijauhi perbuatan menipu atau membohongi orang lain, ya, karena perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Mudah-mudahan kita semua, ya, yang terjadi pada diri kita, baik makanan maupun pakaian, semuanya dari hasil yang halal. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.